Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa lagi dengan tamu yang spesial, tamu yang setiap tahun datang menghampiri kita, yaitu adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dipenuhi dengan ibadah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan untuk para hamba-hambanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita perlu lebih sedikit mengenal tentang bulan Ramadan itu, agar kita bisa memaksimalkan kegiatan dan aktivitas kita selama di bulan Ramadan yang mulia ini. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulan puasa atau syahrus siyam. Ya, yang dimana tentunya amalan ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini adalah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Anak-anakku sekalian, maka ibadah yang perlu kita jaga sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Perlu kita ketahui, anak-anakku sekalian, bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan dahaga dan juga menahan lapar saja, tapi jauh lebih dari itu yang Allah inginkan. Tadi sudah kita jelaskan di ayat bahwasanya Allah menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa bukanlah orang-orang yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaganya saja. Tapi Rasul juga pernah katakan dalam sabda beliau, Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa namun bagian yang dia dapatkan dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga saja. Ini tentu kerugian yang luar biasa yang didapatkan oleh orang yang puasa. Dia seharian full menahan puasa, menahan dahaga dan laparnya, namun gak ada apa-apa yang dia dapatkan kecuali rasa itu saja. Tentu harus ada yang kita perhatikan dalam puasa kita ini supaya maksimal, supaya mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda di dalam sabda beliau, Man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata beliau, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, dan juga mengamalkannya, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga mengamalkan perbuatan yang dusta atau bahkan melakukan perbuatan yang dusta tersebut, maka Allah tidak ada urusan dengan meninggalkan dahaga dan lapar yang dia lakukan dalam puasanya tersebut. Berarti ada sesuatu selain dahaga dan lapar yang perlu kita perhatikan. Karena kalau kita memang melihat definisi dari puasa itu sendiri, maka secara syar'i puasa itu maknanya al-imsak anil mubtilat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Nah, yang membatalkan ini bukan hanya sekedar lapar dan juga dahaganya, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi perlu kita perhatikan supaya puasa kita lebih maksimal, supaya isinya tidak dipenuhi dengan maksiat, supaya isinya tidak dipenuhi dengan kelalaian-kelalaian yang lain, tidak hanya dengan tidur santai saja, tapi justru dengan puasa kita ini kita penuhi dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sambung itu semuanya, kita gabungkan itu semuanya dengan tilawah Qur'annya, dengan memperbanyak bersedekah, dengan berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua dalam pekerjaan rumahnya,
ataupun mengerjakan tugas-tugas yang lain yang bermanfaat tentunya. Anak-anakku sekalian, kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam puasa kita adalah ketika waktu hendak berbuka, atau yang biasa kita kenal dengan istilah ngabuburit nih. Nah ini, supaya ngabuburit kita maksimal, supaya waktu puasa kita maksimal, lebih baik kita dengarkan dengan kajian-kajian seperti ini, ataupun kita mendengarkan dengan kultum-kultum singkat seperti ini yang diadakan oleh sekolah kita tercinta Al-Marjan, yaitu Kurma. Ini sesuatu yang bermanfaat daripada kita ngabuburit, menghabiskan waktu keliling ke sana kemari, ya tidak ada tujuan, hanya sekedar mengalihkan agar tidak lapar dan agar tidak haus. Ini tentunya perbuatan yang sia-sia yang kita khawatirkan nantinya akan mengurangi nilai puasa kita. Maka dengan kita mendengarkan kurma ini diharapkan bisa memaksimalkan waktu dalam ibadah puasa kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam mendengarkan kurma ini, anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk mencatat. Ya, dicatat ilmu yang disampaikan, dicatat faidah-faidah yang didapatkan. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-ilmu saydun, ilmu itu ibarat hewan buruan, wal kitabatu qaidun, dan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, ikatlah hewan buruanmu ini atau ikatlah ilmu ini dengan ikatan yang kuat, dengan tulisan yang baik. Ya, begitu anak-anakku sekalian. Kemudian yang berikut, bahwa bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulan bulan Qiyam atau Syahrul Qiyam, bulannya sholat malam. Karena salah satu ibadah khas yang biasa kita rutinkan dan kita lakukan secara berjamaah di dalam bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih. Ya, di antara keutamaan sholat tarawih yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau bersabda, qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat malam didasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita datang sama-sama untuk sholat tarawih ke masjid-masjid yang ada, terutama masjid kita yang ada di sekolah, Masjid Al-Bayan. Ayo kita ramenkan sama-sama, ya kita hitung-hitung silaturahmi juga, kita kumpul bersama ya untuk masjid kita bersama, yaitu Masjid Al-Bayan. Kita sholat di sini, ya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita niatkan untuk bisa memakmurkan masjid yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian ketika kita sholat tarawih, salah satu adab yang perlu kita perhatikan adalah kita tidak sampai imamnya selesai. Jadi dari awal rakaat pertama ikut imam sampai kita witir selesai ikut sama imam, karena di situ ada keutamaan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Luar biasa anak-anak sekalian. Mungkin 11 rakaat bersama witir, atau bahkan mungkin hanya 23 rakaat bersama witir di masjid bersama imam, yang durasinya mungkin hanya sekitar 30 sampai 60 menit maksimal. Tapi karena kita mengerjakannya dengan keimanan, kita mengerjakannya dengan mengharapkan pahala dari Allah, kita mengerjakannya bersama dengan imam sampai selesai, Allah tuliskan untuk kita kebaikan satu malam suntuk. Seakan-akan kita sholat satu malam suntuk gak berhenti. Luar biasa. Tentu ini keutamaan yang harus kita kejar. Seperti itu anak-anak sekalian. Oleh karenanya anak sekalian, sebagai penutup untuk ini, mari kita manfaatkan Ramadan kita yang telah kita jumpai ini dengan amalan yang sebaik-baiknya, ya, agar kita berharap nanti keluar dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda juga, rogima anfu abdin, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan walam yugfar lahu, telah masuk baginya bulan Ramadan dan dia keluar tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini sangat mengherankan.
karena Allah menurunkan banyak ampunannya di bulan Ramadan. Namun bisa-bisanya ada orang yang keluar bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan dengan penuh ampunan dari Allah, kita maksimalkan tadi dengan ibadah puasanya, dengan menjauhi kemaksiatan, dengan menjauhi bermalas-malasan, dengan kita hadir ke dalam majelis-majelis ilmu, terutama kurma Ramadan ini, daripada kita habiskan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan juga kita hidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan kita sholat tarawihnya secara berjamaah dengan imam sampai selesai. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.